Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Yuk, tadi Bapak ada laporan nih dari Pak Bagus selaku guru TIK bahwa tadi Wahyu tidak ikut pelajarannya. Padahal di pembelajaran sebelumnya Wahyu ada di kelas. Apa benar laporan dari Pak Bagus? Apa sih yang terjadi sebenarnya Wahyu? Atau ada yang Bapak bisa bantu Wahyu? Pak, saya tadi membolos. Nah, berarti benar ya, Wahyu tadi membolos. Apakah Wahyu tahu sekarang Wahyu ada dalam masalah? Oh, Pak. Baiklah, jadi Bapak di sini bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan Wahyu. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Nah, sekarang bagaimana kita mencari penyelesaiannya bersama-sama dan juga berpikir bersama apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, Wahyu, pasti tadi Wahyu membolos ada alasannya ya? Pak, ada alasannya. Saya takut dengan gurunya karena saya tidak membuat tugas. Takut nanti dihukum, makanya saya tadi membolos di jam pelajaran itu, Pak. Wah, Wahyu, meskipun Wahyu tidak mengerjakan tugas, seharusnya Wahyu tidak boleh membolos. Dan juga perbuatan yang Wahyu lakukan itu dapat merugikan orang lain. Di sini dapat merugikan gurumu dan juga merugikan Wahyu sendiri. Nah, sekarang Wahyu kita bicarakan apakah Wahyu masih ingat keyakinan ataupun kesepakatan yang sudah kita sepakati sebelumnya? Ya, Pak, saya masih ingat kesepakatan yang kita buat di kelas. Di kelas eh, disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain serta menghormati diri kita sendiri. Nah, ternyata Wahyu masih ingat ya keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita sepakati. Nah, Wahyu, Bapak ingin bertanya, menurut Wahyu bagaimana sih murid yang disiplin, bertanggung jawab, ataupun menghormati orang lain? Menurut saya, murid yang disiplin itu murid yang menaati kesepakatan atau menaati peraturan yang telah disepakati. Dan murid yang bertanggung jawab itu adalah murid yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Nah, Wahyu, berarti tadi ketika Wahyu membolos di pembelajaran TIK, apakah menurut Wahyu itu sudah melakukan keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati? Tidak, Pak. Nah, kalau begitu Wahyu, apa yang bisa Wahyu lakukan untuk memperbaiki kesalahan Wahyu itu? Yang bisa saya lakukan meminta maaf kepada Pak Bagus laku guru TIK. Iya. Dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, bagus sekali. Dan ada lagi, Pak. Iya. Saya akan selalu mengingat keyakinan yang telah kita buat di kelas. Oke, baiklah kalau begitu Wahyu, Bapak maafkan perbuatan yang Wahyu lakukan dan Bapak hargai juga usaha yang Wahyu lakukan. Besok Bapak akan lihat perkembangannya Wahyu. Oh, tiga. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, silakan Wahyu. Om Swastiastu. Nama saya Komang Wahyu Dianyana dari SMP Negeri 3 Seririt, siswa kelas 7. Di sini saya akan memberikan pendapat setelah saya bertemu dengan Pak Adi Bayu dan membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Saya merasa lebih tenang dan lega. Saya kira saya akan mendapatkan hukuman ataupun dihakimi. Ternyata tidak. Saya merasa tidak dihukum dan tidak merasa dihakimi. Saya sangatlah berterima kasih kepada Pak Ardi Bayu karena telah memberikan solusi. Setelah berbicara dengan Pak Ardi Bayu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Dan saya akan menepati ataupun menaati keyakinan yang ada di kelas saya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ardi Bayu. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.
Permisi, Pak. Ya, silakan masuk. Oh, Andra, ya silakan. Ya. Tadi Bapak dengar laporan dari teman Andra, katanya Andra marah-marah ya di kelas. Apa benar laporan dari temannya atau apa sih yang sebenarnya terjadi atau ada yang Bapak bisa bantu Andra? Ya, benar, Pak. Karena tadi saya diejek duluan oleh teman saya, Pak. Nah, tenang dulu ya. Nah, sekarang apakah Andra tahu kalau Andra marah-marah itu berada dalam masalah? Iya, Pak. Baiklah Andra, jadi Bapak di sini bukan mencari siapa yang duluan mengejek, ya. Semua orang pasti pernah salah, apalagi marah-marah. Bapak juga kalau diejek duluan sama temennya, pasti Bapak marah-marah. Tetapi Andra, tujuan Bapak di sini bagaimana kita menyelesaikan bersama-sama dan memikirkan bersama-sama bagaimana kita memperbaiki situasi ini, ya. Bapak tahu Andra marah-marah tadi pasti ada alasannya ya? Iya, Pak. Ada alasannya. Karena tadi saya di kelas, saya dibilangin kutu buku oleh teman saya, jadi saya nggak terima. Dan saya hampir menjambak rambut teman saya. Jadi saya nggak terima, untung saya marah-marah saja tadi. Kalau enggak, untung saya sabar. Ya Andra, Bapak mengerti. Pasti Andra marah-marah karena tadi diajak duluan katanya Andra. Nah, tadi Andra syukur ya tidak sampai perlakuan yang lebih, hanya marah-marah saja. Nah Andra, sekarang kita bicarakan. Masih ingat nggak Andra apa keyakinan yang sudah kita sepakati sebelumnya? Ya, saya masih ingat, Pak. Jadi keyakinan dari kelas kita itu adalah menghormati orang lain dan menjaga kedisiplinan kelas. Nah, ternyata Andra masih ingat ya dengan baik keyakinan yang sudah disepakati. Tadi menurut Andra bagaimana sih murid yang menjaga kedisiplinan atau ketertiban kelas? Kalau saya diejek oleh teman saya, seharusnya saya harus bilang stop terlebih dahulu. Kalau teman saya terus mengejek tanpa henti, saya mending diam saja lah, Pak. Karena lebih baik kita melaporkan saja ke bapak atau ibu guru supaya kapok teman saya itu. Nah, berarti tadi Andra marah-marah di kelas. Menurut Andra, apakah Andra sudah melakukan keyakinan yang sudah disepakati belum? Belum, Pak. Nah, kalau begitu menurut Andra apa yang bisa Andra lakukan untuk memperbaiki kesalahan atau marah-marah tadi di kelas? Saya lakukan meminta maaf kepada teman saya Iya. dan menyuruhnya untuk berhenti mengejek saya karena saya tidak suka diejek seperti itu. Iya. Baiklah, kalau begitu Andra, Bapak maafkan sekarang Andra dan Bapak hargai usaha Andra untuk memperbaiki perlakuan atau perbuatan tadi, ya. Dan Bapak juga akan lihat perkembangan Andra besok. Ya, sudah kalau begitu, Pak. Terima kasih dan saya mohon untuk permisi. Kalau gitu permisi, Pak ya. Ya, silakan Andra. Swastiastu. Nama saya Ketut Andra Asmara, kelas 7 dari SMP Negeri 3 Seririt. Dan tanggapan saya hari ini, setelah saya bertemu dengan Bapak Ardi Bayu, saya diberikan solusi oleh Bapak Ardi Bayu. Dan setelah saya mendapatkan solusi dari Pak Ardi Bayu, saya merasa lebih lega dan nyaman. Serta saya tidak merasa dihakimi ataupun dihukum. Dari permasalahan yang saya lakukan, saya diberikan solusi dari Pak Ardi Bayu dan mendapatkan suatu permasalahan yang saya alami, dan saya waktu itu tidak merasa marah-marah lagi. Dan
di sini saya berjanji akan selalu mematuhi keyakinan dari kelas saya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ardi Bayu. Saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi Santi.